Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, saya mau ngasih hadiah satu novel baru saya. Bulan Oktober nanti filmnya beredar. Siapa yang mau? Maju 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Maju sini. Ayo. Ini bukunya. Jangan Pak Guru, jangan. Ayo sini murid-murid dari mana? Oh. Ini pernah ke Singapura sama saya. Siapa? Dafa ya? Oh Dafa. Dafa satu. Siapa lagi? Ada yang mau maju nggak? Sini. Ayo. Sini. Jangan guru semua, jangan. Yuk, ayo sini. Dafa, yang perempuannya mana? Enggak ada yang mau nih. Ini. Coba nggak apa-apa lah. Ada yang mau laki-laki perempuannya nggak ada? Nggak ada. Oke, gini permainannya ya. Sebutkan satu kalimat saja tentang SD, sekolah peradaban. Kok apa? Kece badai. SD peradaban, sekolah peradaban kece badai. Hei, mau kemana? Kamu mau? Sekolah peradaban. Saya suka sekolah peradaban. Saya suka sekolah peradaban. Saya suka sekolah peradaban. Satu kalimat. Peradaban kece badai abis. Peradaban disoke subhanallah Allahu Akbar. Udah. Kamu kan temen, nanti minta ke Gabriel aja. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Saya mau memanggil 2 putra saya, Nabila dan Gabriel. Ada nggak? Saya punya anak 4, semuanya sekolah di sini. Mana Gabriel? Udah datang belum? Where is Gabriel? Gabriel, come here. Join me. Mana Bella? Nabila? Mana Gabriel? Itu Gabriel kan? Gabriel, come here. Where is your sister? Gabriel? Nabila? You have to say in Arabic. Assalamualaikum. Abi, ceritakan waktu sekolah di sini dan kamu bisa ke Abu Dhabi. Ya, salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Gabriel. Dalam bahasa Arab. Ntar pada nggak ngerti. Nggak apa-apa. Kan tadi sudah Papa sebutkan. Udah Papa translate kan bahasa Arab. Assalamualaikum, kaifahalukum. Alhamdulillah. Ismi Gabriel Firmansyah Haris. Ana waladani min abi dari Hendrayan Haris. Wa mundu 2012 safartu ila Dolatul Imarat Arabiyatul Muttahidah wa kuntu sofusani. Wah, bahasa Indo aja ya. Iya. Tadinya saya SMP-nya di sini, SD juga di Peradaban. Tapi waktu kelas 2 SMP berangkat ke Abu Dhabi. Anak kamu, Nabila. Nabila. Tadi ada. Nabila, come here, Nabila. Ini Nabila. Malu kayaknya. Ini anak saya yang paling sulung. Sini teh. Jadi saya ingin menunjukkan kepada ibu-ibu yang anak-anaknya sekolah di sini bahwa tidak salah sekolah di sini. Nabila ini dapat beasiswa di Cina. You have to say in Chinese language. Please tell to them. Come on. Aku makan dama. Ayo. 尊敬的老师们，你们好。 Yang keras.
尊敬的老师们和父母，大家好，我叫南贝拉，在这里站在大家的前面，我特别高兴。 Saya terjemahin dulu. Artinya namanya Bella, hobinya makan siomay dan tongseng. Bener ya? Terus saya terus. Satu kalimat buat satu kalimat tentang sekolah ini, satu kalimat bahasa Indonesia saja. Tadi kan saya suka peradaban. Peradaban kece badai. 中文可以吗？ Ah, 可以 apa 吗 tuh? ？boleh pakai Mandarin？ Ya boleh. 我觉得在这里大家都有自己的优点，然后如果大家能就是找到自己的美丽，然后去追求自己的梦想，我觉得还是会很有好的结果。谢谢大家。 Artinya anak-anak peradaban harus suka dengan siomay, tongseng, dan Jackie Chan, gitu ya? Abi satu kalimat atau tentang peradaban, Bi? Silakan. Bahasa Arab ya? Satu kalimat, peradaban Mumtaz Jiddan. Oke, kasih aplaus buat kedua anak saya. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ami, Pak Toto, semua yang sudah membina keempat anak kami ya. Anak kami yang ketiga sekarang di Akademi Film Jogja, yang keempat homeschooling. Nah, siapa? Natasha. Kelas 3 SMA tiba-tiba minta homeschooling. Dia sedang mempersiapkan ingin kuliah di Korea karena ingin ketemu BTS. Buat orang tua murid yang belum kenal saya, mohon maklum ya. Saya hobi bercanda. Nama saya Heri Hendrayana Haris. Nama pena saya Golagong. Saya usia 11 tahun diamputasi tangannya. Diamputasi tangannya, jatuh dari pohon. Sekolah saya di SDL 1 Serang. Seperti Pak Asep tadi, di depan alun-alun. Rumah kami di belakangnya, di depan SMP 8, Jalan Supak. Nah, SMP berapa? Oh, SMP 2 benar. Yang di Yumake itu SKKP sekarang jadi berapa ya? SMP 15. Nah, yang ingin saya katakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir malam ini, ketika saya diamputasi, orang tua saya meminta saya melakukan 3 hal. Pertama, saya diharuskan berolahraga setelah sholat subuh. Jadi pada subuh saya ke alun-alun jogging. Kadang-kala mengejar bapak naik motor Vespa. Joggingnya itu pernah jam 1 siang setelah masuk klub, lari ke sini, saya tembus ke Dalung atau muncul. Jadi saya biasa jogging. Itu pertama olahraga. Kata bapak, olahraga sehat, kamu akan lupa bahwa kamu memiliki kekurangan. Jadi anak-anak peradaban harus sehat. Kedua, kalau kamu sehat ototnya, tidak diisi otaknya, maka kamu seperti robot. Jadi saya disuruh membaca. Hampir setiap hari saya membaca sejak diamputasi tangan saya. Maka koleksi buku saya sekarang disimpan di Rumah Dunia. Ketiga, harus mendengarkan dongeng sebelum tidur. Jadi ibu saya setiap malam bercerita kepada saya. Nah, apa yang Allah berikan kepada saya ketika saya mengikuti anjuran dari orang tua. Ridho Allah, ridho orang tua. Ingat tuh adik-adik. Ridho Allah, ridho orang tua. Olahraganya tanpa saya duga, saya juara kedua di SMP 2. Yang pertama tangannya 2. Di SMA juga juara kedua. Yang juara pertama tangannya 2. Saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Pajajaran. Tiba-tiba saya berhasil mengalahkan pemain yang dilatih oleh Isumirat. Taufik Hidayat dilatih Isumirat, tapi Taufik Hidayat belum lahir. Ketika saya berhasil mengalahkan pemain badminton yang dilatih oleh pelatih nasional, saya disarankan ikut Olimpiade orang cacat se-Asia Pasifik. Alhamdulillah, adik-adik, kita
harus memberikan sesuatu kepada negara. Saya berhasil menyumbang 5 medali emas di Olimpiade Cacat. Jadi saya atlet Indonesia tahun 85 sampai 89 di Jepang, saya juara menyabet 2 emas. Saya menyanyikan lagu Indonesia Raya, adik-adik, di negara Jepang. Dan saya mengerek 2 kali bendera merah putih di negara Jepang, lebih tinggi dari negara asing. Coba, semua bukan karena saya anak dokter, anak presiden, bukan. Karena saya mengikuti anjuran orang tua, berolahraga, sport, dan membaca. Jadi ketika 4 anak saya sekolah di sini, negara terlambat mengantisipasi. Merdeka belajar itu sudah saya lakukan sebelum ada SD peradaban. Kata bapak saya, jika ingin maju, belajar pada 3 orang, kecuali belajar pada 3 orang di dunia ini. Siapa mereka? Kata bapak, Ki Hajar Dewantoro. Kedua, Rabindranath Tagore di India. Ketiga, ini Bu Ami perlu datang, ke-6 di Padang. Jadi ada 3 tokoh pendidik di Indonesia, kata bapak, yang saya harus datang belajar. Dan saya datang ke Lumbini, ke Tagore di India, ke Taman Siswa Jogja, ke Kayu Tanam. Kenapa? Halo, kata mereka, kalau punya anak jangan diseragamkan. Kalau dia jagung jangan dibikin pepaya. Robohkan satu dinding, kata Ki Hajar Dewantoro. Jangan anak-anak kita dikurung di dalam 4 ruangan, tapi robohkan satu dinding supaya mereka melihat cakrawala. Peradaban sudah melakukan itu, tapi negara terlambat mengantisipasinya. Harusnya bisa lebih banyak lahir anak-anak pintar, cerdas, peduli pada lingkungan. Jadi kalau merobohkan satu dinding, ibu-ibu, bapak-bapak menyekolahkan anak-anaknya di sini, minimal bisa seperti kedua anak saya yang di Cina dan di Abu Dhabi. Dan saya dengar juga anak-anak yang lain maju-maju semuanya. Kenapa? Karena merobohkan satu dinding itu di sini bisa sekolah langsung. Kalau di sini ada orang Minang nggak? Ada orang Minang. Alam tak kambang jadi guru. Jadi kenapa bapak saya menyuruh saya ke Kayu Tanam? Supaya tadabur. Dalam Quran sudah ada itu tadabur. Makanya saya selalu heran kalau ada sekolah anak-anak itu dikurung. Padahal dalam Islam dipersilahkan tadabur, ikro. Ikro itu konteksnya membaca alam, membaca diri sendiri, membaca buku, membaca YouTube, membaca TikTok, membaca podcast. Ada podcast belum di sini Bu Ami? Ada. Mantap ya. Nanti podcast sama saya ya. Nah, apalagi coba yang Allah berikan kepada saya, ibu-ibu, tanggal 30 April 2021, ketika orang sibuk ngeluh soal pandemi, tiba-tiba negara menghadiahi saya untuk meneruskan perjuangan Najwa Shihab sebagai Duta Baca Indonesia. Saya orang Serang, punya anak sekolah di sini, tiba-tiba diangkat jadi Duta Baca. Istri saya orang Solo, nggak pakai kata belece, nggak pakai surat sakti, nggak nyogok, nggak nyebar link, pilih dong saya untuk jadi Duta Baca, like dong, like, enggak. Itu Allah semua yang ngasih hadiah pada saya. Kenapa? Karena saya berolahraga, membaca buku, mendengarkan dongeng. Dari kegiatan ini, tanpa saya sadari, saya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu membaca. Begitu ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi mohon maaf, saya bukan bermaksud menyombongkan, tapi saya ingin memberitahu, jangan ragu menyekolahkan anak-anaknya ke sini, karena walaupun negara terlambat mengantisipasi, tampaknya Mas Karim yang lebih banyak sekolah di luar, dia jadi tahu bahwa sesungguhnya belajar itu harus menyenangkan, harus membahagiakan anak-anak kita. Ya, terima kasih. Sekali lagi Bu Ami, sekali lagi semua guru-guru yang ada di sini. Saya mewakili istri mengucapkan terima kasih sudah mendidik keempat anak kami.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 buku lagi itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah dulu dong kepada Pak Golagong. Sebelumnya Pak Golagong, maaf jangan ini dulu. Kita ada sedikit bingkisan ya dari Sekolah Peradaban. Yang ada sedikit bingkisan dan WPAP ya yang akan diberikan langsung oleh Bu Rahmiana Batubara Eskom dan siapa? Bu Ami doang. Jadinya Bu Ami doang. Oh gitu. Halo, Bu Ami, saya mau dikasih ada WPAP. Wah, WPAP ini yang mempelopori teman saya waktu saya bekerja di Kompas Gramedia. Namanya Abdul Rosid atau yang dikenal sebagai Weda. Jadi duduknya di sebelah saya. Saya di sebelah dia. Dia senior saya di Gramedia. Jadi luar biasa. Siapa yang bikin ini, Bu Ami? Orangnya mana? Ayo ngacung, nanti saya kasih buku. Nanti di rumah minta ke Gabriel atau Nabila, nanti saya kasih. Mana yang melukis ini nih? Oh, Pak Aan. Nanti Pak Aan saya kasih buku ya. Buku Balada Siroy sebagai ungkapan terima kasih. Ini keren ini. Terima kasih.